Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Oke, siap. Ini tegur sapa dulu. Nanti kalau misal mulai, nanti kita mulai. Gimana kabarnya, Ustadz Fahmi? Alhamdulillah. Ini Anda posisi di mana nih, Ustadz? Bekhair. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisi di mana, Ustadz Fahmi? Alhamdulillah sekarang di Depok nih, di rumah. Oh, lagi di rumah ya. Di WFH ya. Lagi WFH. Kalau Ustadz Sutrisno, posisi di Di Pekanbaru. Pekanbaru ya, di Pekanbaru ya. Kiri, ya Masya Allah jauh banget. Kalau Kang Wali? Ya, sama demikian. Masih di rumah. Masih di rumah ya. Ini kondisi COVID ini mempengaruhi kehidupan kita semua ya. Kira-kira aktivitasnya apa aja nih yang dijalankan selama wabah nih? Saya? Iya, silakan Kang Wali. Selama ini ya memang alhamdulillah saat ini sedang melakukan introduksi ya terkait satu institusi yang baru saya buat dengan beberapa rekanan, itu HIFA Institute. Jadi HIFA itu Institute. Ya, itu yang pertama yang sedang beberapa bulan ini ya memang kebetulan karena COVID juga sedang beredar, memang ini waktunya kita lagi launching. Itu sih. Lagi launching ya. Yang kedua, HIFA Institute itu semacam lembaga apa itu, Kang? Ini jadi platformnya kita platform tentang pembebasan Palestina dan juga riset dunia Islam. Kita menggunakan beberapa teman-teman, ada yang dari alumni Al-Azhar, alumni Madinah juga ada, kemudian ada yang juga dari Oxford Modern Middle East Studies. Jadi kami sedang mengembangkan satu institusi yang memperjuangkan ya Palestina dan juga dunia Islam, tapi bukan sebagai lembaga LSM, lembaga swadaya masyarakat, tapi kami akan bergerak sebagai lembaga risetnya karena belum ada yang bergerak. Iya. Dan nanti kami akan ya harapannya sih visi besarnya bisa menjadi daya tawar lebih nantinya kelak di kebijakan luar negerinya Indonesia. Harapannya sih demikian. Karena nanti ingin membuat platform juga. Nanti mungkin berkaitan juga dengan travelnya juga dan juga beberapa course tertentu. Itu paling sih yang paling utama. Di sisi lain saya juga masih diamanahi di IBMBR ini sebagai salah satu mentor di eksplorasi PITB Angkatan 4 dan jadi salah satu pengurus di Sekolah Pemikiran Islam Bandung yang digagas oleh Ustaz Akmal Syafril sejak tahun 2015 yang lalu. Dan sekarang sedang mempersiapkan untuk lanjut studi lagi. Oh ya, amin. Mudah-mudahan mau kemana rencananya, Kang? Ke sana ini yang sedang diikhtiarkan saat ini mau coba ngambil di Aussie, di Australia. Insya Allah di development studies-nya terkait di pembangunan nanti berkaitan dengan SDGs juga. Gitu. Harapannya jadi menghubungkan lah ilmuwan engineering studies-nya dengan development studies. Gitu. Mudah-mudahan lancar ya, Kang. Ya, kalau amin, Ustadz Sutrisno gimana, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya di Pekanbaru sebagai manajer wilayah YBMBRI Kanwil Pekanbaru. Jadi hari-hariannya sebagai manajer wilayah YBMBRI Pekanbaru. Sudah diberlakukan SPBB di Kota Pekanbaru sehingga ya ada WFO, ada WFH, work from office dan work from home. Karena sudah diberlakukan SPBB ini tentunya kita ya peraturan sudah ditegakkan. Tentunya kalaupun di office atau kerja antara di kantor harus membawa surat. Kalau nanti di jalan diberhentikan ada surat tugasnya. Gitu. Yeah. Nah, selain itu juga sebagai salah satu anggota di Ikatan Dakwah di sini juga sebagai bagian dari MUI provinsi
tentunya kegiatan dakwah di masjid-masjid ya kita tahu semua seluruh Indonesia. Depending semua ya, Ustaz. Depending semuanya. Diganti sama live kayak gini, Ustaz? Ini baru pertama kalinya. Iya. Biasanya ya hampir setiap hari ada pengajian malam itu. Namun ya kondisi seperti ini semuanya kita ikutin apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, juga MUI, karena saya juga bagian dari MUI, mau tidak mau dan harus melakukan itu. Ya, Oke. Itu. Masih sibuk ya, Ustaz ya? Insyaallah. Insyaallah. Kalau untuk Ustaz Fahmi gimana, Ustaz? Ya, bismillah. Kesibukan kali ini Ana bergabung sebenarnya di salah satu TV ini ya, TV yang baru TV dakwah yang baru dirilis juga, namanya Asa TV. Di sana saya bertugas sebagai content manager. Jadi untuk sekarang ini memang lagi persiapan sekali untuk bulan Ramadan ini. Nantinya insya Allah akan banyak sekali kegiatan-kegiatan, rekaman-rekaman, dan juga kajian-kajian live. Mungkin itu kesibukannya. Sehari-hari biasa di sini kegiatan belajar mengajar, baik yang untuk saya sendiri ataupun orang-orang di sekitar. Gitu aja. Alhamdulillah masih sibuk banget kayaknya, Ustaz ya. Alhamdulillah, barakallah fiik ya. Untuk kesibukannya. Ini kelihatannya masih belum dimulai, udah live sih tadi, tapi masih nunggu ini lagi. Kalau misal untuk kondisi di lingkungan sekitar nih, kira-kira masih banyak yang terkena dampak nggak ya? Oke. Kalau di Pekanbaru sendiri gimana, Ustaz? Di Pekanbaru dampak untuk COVID cukup besar, Ustaz ya? Ya, karena cukup besar makanya SPBB diberlakukan kemarin tanggal 17. Itu artinya memang Pekanbaru sudah masuk zona merah. Namun saya lihat sikap daripada masyarakat di sini kurang begitu maksimal, karena kita lihat juga saat perjalanan menuju kantor atau pulang dari kantor itu masih terlihat ramai, padahal Pekanbaru sudah zona merah, bahkan Pekanbaru masyarakatnya dianggap ODP. Gitu kata gubernur. Jadi ya kondisinya tentunya sudah boleh dikatakan berat. Iya. Hanya diberlakukan untuk Kota Pekanbaru PSBB, sementara Jawa Barat belum ya? Jawa Barat sudah, yang Bandung sudah ya? Bandung. Depok ya. Apalagi Semarang Depok, juga sama. Itu kelihatannya kota-kota besar sudah berat. Iya, sudah hampir menyeluruh ya. Saya juga melihat beberapa masjid tetap mengadakan Jumat. Nah, itu dia masyarakatnya perlu persuasif kayaknya, perlu diberitahu. Demikian kondisi untuk Pekanbaru. Mungkin sama ya kondisi yang di Bandung dan di Depok juga ya. Hampir sama. Masya Allah, Depok sudah terasa ya. Memang Depok itu menjadi salah satu sentrum dari penyebaran COVID ini. Terlebih saya tinggal di dekat UI ya, berbatasan sekali dengan Jakarta, dekat dekat stasiun juga, daerah Kukusan dekat kampus Depok. Sehingga memang di situ terasa sekali bagaimana orang-orang itu mulai membatasi diri. Dari mulai penggunaan masker ya, semua orang sekarang sudah mulai pakai masker. Semua kegiatan-kegiatan yang meliputi atau melibatkan banyak orang pun sekarang sudah tidak ada lagi, seperti salat-salat di masjid, salat Jumat. Ini terhitung sudah 5 kali nih salat Jumat ditiadakan di daerah sekitar sini. Bahkan musala-musala, masjid-masjid pun di sini kalau adzan ya ditambahkan shollu fi buyutikum. Ya. Kira hampir semua ya. Termasuk tadi Kang Wali juga udah cerita ya tentang di Bandung ya. Kondisinya seperti apa kayak gitu. Di Bandung udah sejak 2-3 pekan lalu sepi ya. Jalan utama pun juga ditutup.
Bahkan saya dapat kabar sudah ada beberapa pasar yang ditutup pula gitu. Oh iya. Oke. Berarti memang sudah hampir menyeluruh. Oke, bismillah. Mungkin terkait webinar talk show ini, langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Zamaksari Al-Hamid. Di sini insya Allah akan memandu webinar talk show tentang kiat milenial mempersiapkan imunitas Ramadan di tengah wabah COVID-19. Bersama dengan 3 narasumber yang insya Allah berkompeten ya, masing-masing di bidangnya. Ada Ustadz Sutrisno Badrun, beliau adalah dai gitu ya. Kemudian beliau juga salah satu manajer wilayah YBM BRI di Pekanbaru kayak gitu. Kemudian ada juga Ustadz Fahmi Aziz, beliau merupakan salah satu punggawa jalan bareng ya Ustadz ya, betul ya, jalan bareng bersama dengan Ustadz Salim Afila, dan juga salah satu content manager dari Ava TV ya kayak gitu. Ya, Asa TV, Masya Allah dari Asa TV. Kemudian yang ketiga narasumber kita nggak kalah keren lagi adalah Kang Wali ya. Mungkin teman-teman Breaker udah pada tahu kayak gitu ya. Kang Wali ini merupakan salah satu alumni dari Break Scholarship, dan beliau juga merupakan salah satu presiden KMITB ya di tahun 2018, dan beliau juga selain presiden, beliau juga hafiz Quran kayak gitu, Masya Allah. Nah, tadi beberapa dari narasumber sudah menyampaikan bahwa di tengah WFH seperti ini, mereka masih melakukan banyak kesibukan-kesibukan yang luar biasa gitu ya. Ada yang masih mengajar, kemudian ada yang masih melakukan kegiatan untuk platform yang baru ya, Haifa Institute kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang masih WFH gitu ya, berkantor WFH ya. Dan masih aktif juga di MUI gitu ya, di Pekanbaru, Ustadz Sutrisno kayak gitu ya. Dan itu semua merupakan salah satu hal yang mungkin perlu kita teladani kayak gitu. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, mungkin sambil kita menikmati suasana sore hari ini, kita coba perdengarkan kajian pembuka dulu ya dari Ustadz Fahmi Aziz. Kepada Ustadz Fahmi Aziz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul lagi bersama keluarga di dalam berbagai macam kondisinya, dan juga nikmat bisa merasakan manisnya menuntut ilmu dalam berbagai macam hambatan dan juga rintangannya. Salawat serta salam senantiasa panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga beliau dan juga para sahabatnya yang istiqomah senantiasa berjuang memperjuangkan nilai-nilai Islam, mengajarkan ajaran Islam sehingga bertahan ajarannya sampai hari kiamat. Insya Allah pada sesi kali ini kami diperkenankan untuk membahas suatu tema yang menarik, milenial. Ada beberapa poin gitu ya. Pertama adalah bagaimana membahas milenial dikaitkan dengan keimanan, dikaitkan dengan bulan Ramadan, dikaitkan dengan COVID-19 atau wabah ini. Sehingga sebenarnya pembahasan ini adalah berisi tentang gambaran akan tantangan kaum milenial untuk dapat menyempurnakan atau untuk dapat menjaga keimanannya di tengah pandemi ini, yang mana pandemi tersebut
banyak sekali gitu ya menghambat aktivitas-aktivitas yang mana aktivitas tersebut sebenarnya adalah jalan untuk dia menyempurnakan keimanan, ya menjaga keimanannya, dan juga dibarengi dengan kemuliaan bulan Ramadan. Karenanya perlu bagi kita pertama-tama untuk membahas terlebih dahulu sebenarnya makna kata milenial. Kalau misalnya milenial itu adalah pembagian atau klasifikasi, maka seorang yang milenial sesungguhnya diklasifikasikan berdasarkan pembagian waktu. Fulan kaum milenial, fulan bukan milenial. Artinya kita sedang melihat seseorang berdasarkan tahun kelahiran. Tahun kelahiran ini pada hakikatnya tidaklah berpengaruh terhadap perubahan atau pembentukan jati diri seseorang. Yang mempengaruhi daripada perubahan jati diri seseorang pada hakikatnya adalah kondisi sosial yang berbeda-beda dari perbedaan waktu tersebut. Kemudian apabila kita melihat perbedaan kondisi sosial lingkungan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, pun kita bisa memahaminya sebagai faktor yang mempengaruhi namun dengan sifat eksternal. Artinya kemilenialan seseorang itu sesungguhnya merujuk kepada faktor eksternal atau perubahan jati diri seseorang atau perubahan sifat-sifat seseorang yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berbeda dari zaman ke zaman. Namun dari sini tidak menafikan atau dengan kita mengatakan bahwa seseorang itu milenial, artinya bukanlah kita memahaminya bahwa orang tersebut memiliki perbedaan yang sifatnya itu dzati, atau perbedaan antara seorang yang milenial dengan yang bukan milenial bukanlah perbedaan yang merujuk kepada dasar kemanusiaan orang tersebut, dasar manusia tersebut, bukan. Namun merujuk pada perubahan eksternal. Dan selama perbedaan tersebut adalah perubahan yang eksternal, maka perubahan tersebut sangatlah bisa diubah dan diatur sedemikian rupa. Ini pengertian pertama tentang milenial. Kemudian yang kita bahas di sini adalah hakikat keimanan, yaitu bagaimana kita bisa menjaga imunitas keimanan, yang mana keimanan ini melekat pada sesosok orang yang bersifat milenial. Maka ketika kita membahas keimanan, maka kita sedang membahas ya sesuatu yang sifatnya sangat mendasar daripada kebutuhan manusia itu sendiri. Artinya ketika kita membahas keimanan milenial, sesungguhnya kita juga sedang membahas keimanan manusia. Ini adalah pembahasan yang tepat. Bukan membahas iman dari segi dia adalah seorang milenial, tapi membahas iman dari segi manusia. Karena semua milenial juga adalah dia seorang manusia. Dan apabila kita melihat iman dari segi atau dari kacamata kemilenialan, maka sesungguhnya kita telah meletakkan kacamata yang tidak tetap dan berubah-ubah. Karena penting bagi kita untuk bisa memahami inti dari persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dan itu pula yang sebenarnya disinggung gitu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini, ajaran Islam ini sebagai ajaran terakhir, yang mana ajaran terakhir tersebut akan melewati berbagai macam perbedaan tempat dan waktu, yang mengalami perbedaan situasi dan kondisi. Namun Al-Quran ini tidak pernah berubah dari semenjak diturunkan hingga nanti hari kiamat. Menunjukkan bahwa apa yang akan diajarkan oleh ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran sifatnya adalah sesuatu yang dzati, yang menjadi dasar daripada kebutuhan manusia itu sendiri. Termasuk salah satunya adalah kaum milenial. Dan yang paling penting yang dibahas di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana seseorang itu bisa mencapai kepada kesempurnaan iman. Di era pandemi ini,
di era yang penuh dengan wabah ini, tentulah seseorang itu akan mengalami berbagai macam rintangan. Ada banyak faktor-faktor atau ada banyak sekali jalan-jalan seseorang itu bisa menuju kepada kesempurnaan iman. Namun bukan berarti jalan-jalan ini memiliki karakteristik yang sama. Dalam artian, apabila satu jalan itu tertutup, maka manusia itu memiliki banyak sekali jalan-jalan untuk bisa mencapai kepada kesempurnaan keimanan. Terlepas apakah dia itu kaum milenialis atau bukan milenialis, ataukah dia dari suku apa atau dari bangsa apa, tidak berbeda di sini. Jalannya adalah sama. Dan ketika kita melihat kepada hakikat daripada keimanan itu sendiri, maka di sini kita harus bisa memahami iman secara utuh. Ketika seseorang mengatakan ini adalah iman, ini adalah bukan iman, maka kita harus bisa memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata iman itu sendiri. Maka pembahasan pertama adalah pembahasan tentang hakikat iman. Iman pada dasarnya para ulama atau firqah-firqah dalam agama Islam pun berbeda pandangan mereka terhadap iman. Ada yang mengatakan bahwa iman adalah sesuatu yang bertambah dan yang berkurang. Segolongan lain mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan pengikutnya, begitu juga Imam Al-Juwaini. Adapun yang mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang pun berbeda-beda pendapatnya. Apakah iman tersebut yang dimaksud adalah tasdiq, yang berkaitan dengan hati dan akal, ataukah iman itu lebih luas lagi cakupannya, mencakup amalan hati, amalan lisan, dan juga amalan perbuatan. Dan ini adalah pendapat dari para ahli hadis. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun, semuanya bersepakat tentang hubungan dan keterkaitan antara iman sebagai kepercayaan, yaitu amalan hati dan juga amalan akal, dan iman sebagai amalan jawarih atau iman sebagai amalan anggota badan. Di sini ulama bersepakat karena apa? Kita menyaksikan bahwa seseorang yang bertambah keimanannya otomatis bertambah pula amalannya. Dan ketika seseorang sedang lemah amalannya, maka pada saat itu juga seseorang sedang lemah imannya. Dan ini bahkan satu orang gitu ya, bahkan satu orang pun merasakan. Kadang dia merasakan iman yang kuat, merasakan iman yang lemah, dan itu berbanding lurus dengan amalan yang dilakukannya sehari-hari. Oke. Siap, Ustaz. Masih ada waktu? Sudah cukup, Ustaz. Oke. Ya, oke. Jazakallah khairan katsiran ya, Ustaz, yang sudah menjelaskan tentang milenial, kemudian hakikat keimanan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka diskusi buat kita. Selanjutnya, Ustaz Sutrisno, dipersilahkan untuk menyampaikan kalimat pembuka untuk diskusi pada sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara jelas? Jelas, Ustaz. Nah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita dapat, segala yang kita hadapi, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan alhamdulillah, yakin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan banyak nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, yang mudah-mudahan kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat-saat sekarang ini memang tidak ada tempat untuk minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dikenai lapar, kita sedang dikenai rasa takut. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami sungguh akan menguji engkau dengan syai'. Syai' itu sedikit. Bisyai'in minal khaufi wal ju'. Rasa takut dan rasa lapar. Sedikit. Agar kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, saya mengingatkan diri saya sendiri dan semua yang mendengarkan dan semua yang melihat untuk kita fafirru ilallah.
untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan bahwasanya nutrisi ruh adalah kekuatan tubuh. Itu yang akan saya sampaikan. Dan itu akan kita rasakan saat kita Ramadan atau telah kita rasakan saat kita di bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi Aziz tadi, masalah ruh, masalah keimanan itu tidak melihat apakah dia milenial, apa dia kolonial ya. Untuk semua umur. Ya, untuk semua umur, tentunya umur yang telah diberi kemampuan mendapatkan beban perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin sampaikan kepada diri saya dan kita semua bahwasanya nutrisi bukan hanya untuk tubuh saja. Namun nutrisi juga sangat-sangat diperlukan oleh ruh. Ya, betul, Ustaz. Karena kita ini manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Rasulullah menyampaikan kita ini mengalami 4 fase. 3 fase di antaranya itu adalah fase yang berfungsi untuk tubuh. Sementara 1 fase terakhir itu adalah ruh, 1 fasenya saja. Allah menghidupkan ruh. Dan 3 fase yang tadi itu menjadi hidup karena ruhnya tadi. Betul nggak? Iya, betul. Iya, 3 tadi fase hidup karena 1 fase saja tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini sebagai manusia ada organ tubuh, ya. Di situ ada ruh, dan tambah lagi ada akal. Coba kita lihat komponen ini semua. Yang paling penting apa? Roh. Orang punya akal, punya badan sakit, masih bisa berpikir tidak? Tidak. Orang punya akal, badannya sakit. Badan sakit. Oh, masih bisa. Masih bisa. Dia ingin menyampaikan, kalau sampai badannya semuanya ini sakit, tangannya sakit, tidak bisa berbicara, bagaimana cara mengungkapkannya? Nggak bisa. Ketika akal tidak ada, ya akal kayak orang gila, badannya bisa bergerak. Tentunya ruh juga sudah tidak ada di dalam dirinya. Makanya ada ruh. Ketika dia punya badan yang sakit, dia punya akal, subhanallah. Banyak para hafiz dalam kondisi yang kita melihat sedih, namun Allah memberikan kemuliaan kepada dia dengan menghafal Al-Quran. Nah, itulah ruh. Itulah nutrisi ruh. Maka nutrisi ruh yang insya Allah akan kita dapatkan di Ramadan atau Ramadan yang pernah kita rasakan, yaitu bersumber dari 2. Makanan yang halal, dan yang kedua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal akan mempengaruhi gerak tubuh kita ini. Mudah atau tidak kita melakukan ibadah. Itu dari makanan yang halal yang kita masuk. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang halal itu. Ketika makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang diberi dari pakaian yang halal, atau makanan yang diberi dari makanan yang halal, tentu itu berefek kepada doa. Yang ingin kita sampaikan di sini, dalam menghadapi Ramadan, dan dalam suasana COVID-19 ini, tidak lain, tidak bukan, kita mempertebal nutrisi ruh, atau memperbanyaklah asupan makanan untuk ruh kita ini. Dengan apa? Itulah dengan Ramadan. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan semua sudah selesai. Mungkin manusia beranggap mustahil, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada mustahil. Dengan yakin kita semua orang beriman ini Allah bisa. Karena tamu yang akan datang ini adalah tamu yang paling agung yang Allah sebutkan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Rasulullah sebutkan bahwasanya bulan yang penuh berkah. Berkah adalah nikmat yang paling tinggi. Tingkat nikmat yang paling tinggi itu adalah berkah. Maka ya kembali saya ingin menyampaikan, kalau masih ada waktu. Mas Ari, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Persiapan kita nanti bagaimana kita menghadapi bulan suci Ramadan ini dalam suasana COVID seperti ini. Bagaimana kita menyambutnya?
Bagaimana kita menyambutnya sebagaimana Rasulullah SAW menyambut bulan yang disebut dengan bulan penuh berkah. Oke, nanti dibahas di pertanyaan-pertanyaan Ustaz ya. Insya Allah. Oke, silakan Kang Wali untuk penyampaian kalimat awalnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ikhwanan habina aminina da'ina mujahidina fisabilih. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan haqqin wa asyhadu anna Muhammadan al-mab'us rahmatan lil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim walaupun terpaut oleh jarak tapi tidak terpaut dari hati dan juga pikiran kita saat ini. Ya, alhamdulillah tadi kenapa? Karena di dalam rangkaian ayat selanjutnya, ini ayat yang sering sebenarnya kita dengarkan. Itulah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
mujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini jelas sekali sebenarnya Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Ramadan adalah tempat kita untuk meminta kepadanya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas diri kita, atas sebagian diri kita. Nah, mungkin ya Ramadan ini mungkin menjadi tipping point buat umat manusia saat ini sebagai di tengah ya pandemi menyebarnya COVID-19 ini. Bahkan beberapa kali saya sempat mendengar gitu kan ya, beberapa kajian yang dilakukan oleh Dr. Asad juga yang disampaikan ya. Kalau menurut pandangan beliau-beliau tersebut ya mungkin COVID-19 ini akan meredah nanti di bulan Ramadan. Amin. Oke. Jadi manfaatkan momentum Ramadan ini sebagai permintaan terbesar kita akan umat manusia gitu ya. Amin. Mungkin itu yang sebagai pembawa dari saya. Iya. Oke, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran ya kepada para narasumber yang sudah memberikan kalimat pembukanya. Saya langsung bertanya aja nih kepada Ustadz Sutrisno Badrun ya. Ustadz, terdengar suara saya Ustadz ya? Oke. Pertanyaannya, di zaman sahabat itu kan kita tahu bahwa pernah terjadi juga wabah yang melanda umat muslim. Nah, itu kan pasti ada banyak faktor, banyak hal yang kemudian menyebabkan ibadah dan muamalah itu terganggu gitu, Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana sih kisah atau sirah dari sahabat dalam menyikapi kondisi ibadah dan muamalah ketika wabah? Saya rasa ini menarik untuk dibahas atau diperdalam. Silakan, Ustaz. Ustaz, suaranya Ustaz, mohon maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana para sahabat bersikap dan menghadapi wabah ketika wabah itu berkembang? Iya. Prinsipnya begini, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang hidup di masa yang kita rasakan sekarang. Kita rasakan sekarang pandemi penyebaran COVID-19 ini kita rasakan sekarang. Dan sikap tegas sudah disampaikan oleh pemerintah, sikap tegas sudah disampaikan oleh MUI, baik itu pusat, provinsi, dan daerah. Simpelnya begitu. Simpelnya pemerintah, kemudian ulama yang diwakili oleh MUI, pusat, provinsi, dan daerah, itu sikap kita sebenarnya mengikuti. Jelas dalam penjelasan MUI dan lain sebagainya itu disampaikan semua hal tersebut. Sehingga kita sebagai masyarakat, ikuti saja. Bagaimana wabah yang tersebar di masa sahabat ada, dan itu di masa Umar bin Khattab ada yang disebut dengan wabah Amhaz. Dan juga wabah-wabah yang lain. Nabi Muhammad SAW sebelum masuk kota Madinah, kenapa Madinah itu disebutnya Yathrib? Karena Yathrib adalah maknanya adalah kota yang situ banyak penyakit. Rasulullah SAW sebelum masuk itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk daripada sikap kita dan apa yang kita bisa perbuat gitu. Jadi itu Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian Bilal bin Rabah, ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Di masa Rasulullah SAW juga Madinah, kan Madinah asal namanya adalah Yathrib, kemudian dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah ataupun Al-Madinah Al-Munawwarah tepatnya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya Allah, sebagaimana kami mencintai Mekah, maka jadikanlah kami mencintai Madinah. Sebagaimana engkau mencintai Mekah, ya Allah, maka cintai juga Madinah. Cinta Allah SWT kepada, diminta Allah SWT untuk mencintai juga kepada Madinah, maka ketika Allah SWT cinta kepada satu kota tersebut, akankah Allah menurunkan penyakit sesudahnya? Tentu tidak. Yang ingin kita ambil di sini apa? Doa Rasulullah SAW. Kembali apa yang disampaikan oleh Abang Fahmi, kemudian Abang Wali, bahwasanya hanya kepada Allah, karena sikap orang terhadap segala sesuatu itu macam-macam. Ada yang dianggap ini kebetulan saja. Nah, ini karena perbuatan manusia. Kemudian dia sadar ketika barang itu sudah tidak ada, dia kembali lagi kepada perbuatan lamanya. Kita sebagai orang beriman
hal ini menambah keimanan kita kepada Allah. Jadi sikap, sekali lagi kembali pada pertanyaan bahwasanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri sebelum dilakukan oleh para sahabat tentunya. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana melakukan ibadah? Ibadah perintah salat lakukan. Sekarang anjurannya adalah dilakukan di rumah, lakukan. Kalau seumpamanya pendapat ulama itu salah, dia mendapat 1. Kalau seumpamanya pendapat itu benar, mereka mendapat pahala 2. Kita sebagai mengikutinya dapat pahala insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Siap, jazakallah Ustaz untuk jawabannya ya. Berarti kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua nih untuk Ustadz Fahmi Aziz. Ya, Ustadz milenial ya, terlihat masih muda umurnya kayak gitu. Ini terkait dengan kondisi kekinian nih ya. Di bulan Ramadan kan berbeda dari bulan-bulan Ramadan, tahun-tahun Ramadan sebelumnya kayak gitu ya. Nah itu kira-kira untuk menyikapi hal ini ada amalan unggulan nggak sih buat kita melakukan Ramadan biar lebih mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Sebagai milenial tentunya ya, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di awal kita juga sudah membahas tentang hakikat iman gitu ya, bahwa iman memiliki aspek yang sangat luas. Iman tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan saja, namun dia juga mencakup aspek amalan perbuatan, yang mana kalau amalan bertambah, maka keimanan pun juga bertambah, begitu juga sebaliknya. Maka kita harus melihat di dalam tubuh kita ini, di dalam diri kita, baik diri kita sebagai diri kita ataupun diri kita sebagai orang yang bermasyarakat dan juga seorang hamba. Maka aspek-aspek ini kita harus perhatikan mana sebenarnya yang menjadi jalan-jalan bertambahnya keimanan. Kalau misalnya kita melihat kepada tubuh kita dari segi akal misalnya, dari segi hati kita, maka di situ ada amalan yang sangat besar bernama tafakkur. Di situ ada amalan namanya ta'ammul. Ada apabila kita melihat kepada lisan kita, maka di situ ada amalan berzikir. Ada amalan membaca Al-Quran sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Wali tentang pentingnya bulan Ramadan sebagai syahrul Quran, pentingnya membaca Al-Quran. Begitu juga dengan tubuh kita, kaki kita yang biasanya kita gunakan ke masjid saat ini gitu ya. Maka hal itulah tidak menghalangi daripada jalan-jalan bagi kita untuk bisa menyempurnakan keimanan kita, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak sekali jalan-jalan untuk penyempurnaan keimanan. Namun yang paling utama sebagaimana yang disinggung oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin, bahwa keutamaan sebuah amal itu sesungguhnya melihat kepada waktu dan tempatnya. Melihat kepada waktu dan tempatnya. Semisal contoh, kalau misalnya bulan haji, hari Idul Fitri, Idul Adha, maka yang paling utama saat itu adalah berkurban ketimbang kita menyedekahkan harta yang sama untuk misalnya infak dan lain sebagainya. Begitu juga ketika misalnya sepertiga malam, maka amalan yang paling utama adalah kita di situ sholat, ya, ketimbang kita misalnya menuntut ilmu atau hal-hal lain yang memang masing-masing amalan itu sebagian besar memiliki kekhususan dan juga ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan waktu. Termasuk salah satunya di bulan Ramadan, maka yang paling utama adalah kita memperbanyak baca Al-Quran dan juga memperbaiki kualitas pemahaman kita terhadap Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan rumah. Karena kita tertahan di rumah, maka kita akan banyak sekali bersinggungan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan kakak, dengan adik. Sehingga di sini penting bagi kita untuk menjaga yang namanya akhlak. Ya.
akmalun nasi imanan ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya yang paling sempurna imannya di antara kalian, di antara manusia itu adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Ya. Sehingga di rumah, saya mendengar kabar waktu itu ketika Wuhan itu ditutup gitu ya, di lockdown, sehingga orang-orang itu tidak keluar rumah. Mungkin di situ akhirnya muncul sifat-sifat asli seseorang. Karena hal ini akhirnya menyebabkan banyak sekali meningkatnya tingkat perceraian. Ini menjadi indikasi gitu ya, bahwa ketika kita terbiasa untuk berbuat baik di luar atau beraktivitas di luar, lalu kita terpaksa untuk akhirnya diam di dalam rumah dengan aktivitas yang baru, dengan nuansa yang baru, ya, di situ akan menuntut atau mengeluarkan kita, jati diri kita itu sebenarnya siapa. Karena kadang ada juga orang yang baik di luar namun begitu buruk di dalam rumah, atau sebaliknya. Gitu ya. Karenanya di dalam kondisi seperti ini, ya, seseorang itu dituntut untuk bisa maksimal di dalam rumah dengan dengan akhlaknya yang baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tetap menuntut ilmu. Karena kita tahu bahwa di waktu-waktu seperti ini, ketika kita disibukkan dengan internet, karena semua aktivitas kita terikat dengan internet, maka di situ ada dua jalan. Entah kita membuang-buang waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maksud tidak bermanfaat di sini adalah segala hal yang tidak memberikan ma'rifatullah atau tidak memberikan kekhusyuan, tidak mengandung nilai kekhusyuan, tidak mengandung zikrullah. Segala hal yang tidak mengandung kekhusyuan, tidak menuntun kita kepada zikrullah, maka itu adalah hal yang tidak bermanfaat. Apabila kita isi keseharian kita di dalam waktu-waktu, apalagi nanti bulan Ramadan, dengan internet kita sibukkan di situ, lalu kita tidak sedikit pun menyisakan waktu atau tidak meluangkan waktu untuk hal-hal, untuk menuntut ilmu, untuk semakin mengenal Allah, untuk semakin mengenal sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maka di sini itu adalah ya hal yang akan menggelincirkan kita kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak. Dan ini harus jadi perhatian bagi kita semua, ya, agar senantiasa produktif walaupun di dalam rumah. Ini kalau kita melihat kepada diri kita sendiri. Adapun kalau misalnya kita melihat jalan diri kita sebagai makhluk sosial, maka ya amalan yang paling utama yang lain adalah bagaimana kita bisa ikut aktif, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang yang berdampak baik untuk kaum muslimin, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk manusia secara umum, ya. Dan juga dengan kebersamaan inilah yang akhirnya amal jamaah inilah yang akhirnya akan menumbuhkan keimanan, menumbuhkan kecintaan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba lillah, pertama, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Siapa yang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, marah kepada seseorang karena Allah, kemudian apalagi dia memberi karena Allah, dia tidak memberi karena Allah, maka dia itu adalah sesungguhnya telah menyempurnakan keimanan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dituntut untuk menjalin kehidupan kita, ya, dengan kita berada di lingkungan-lingkungan yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan melakukan amal jamaah bersama mereka, maka sesungguhnya kita telah melakukan jalan-jalan kebaikan yang bisa berujung kepada kesempurnaan iman. Dan semoga alhamdulillah di waktu sekarang ya banyak sekali kita masih bisa melakukan social distancing untuk tetap bisa melakukan gotong royong, ya, bersama dengan orang-orang saleh yang lainnya. Wallahu ta'ala. Ya, jazakallah khairan kasiran Ustaz Fahmi, ya, untuk tips dan trik untuk anak-anak milenial, ya, ketika menghadapi wabah kemudian datang di bulan Ramadan, ya, tadi tips-tipsnya. Mungkin ini untuk Kang Wali,
sebagai anak milenial juga gitu ya, anak kekinian. Ini kalau Kang Wali sih untuk menghadapi bulan Ramadan persiapannya apa aja nih Kang? Terus targetannya itu apa nih? Kan biar bisa jadi mungkin teladan lah untuk anak-anak milenial sekarang. Ya. Gimana? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sejatinya tadi seperti dikutip mengenai perkataan Ibnu Qayyim bahwa keutamaan dari suatu amalan itu ya tergantung waktu dan juga tempatnya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa keutamaan amal di bulan Ramadan dalam basis waktu itu adalah dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Maka sejatinya itu yang akhirnya saya pilih ya untuk menjadi amalan utama ya yang saya persiapkan. Suaranya Kang, mohon maaf. Di unmute. Kang Wali, suaranya mohon maaf. Kang Wali. Oke. Sebelumnya. Ya, jadi apa yang saya sampaikan adalah bahwa seharusnya kita sendiri dengan Al-Quran. Maka yang saya persiapkan adalah dengan memusatkan hafalan Al-Quran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi benar adanya akses kita dengan internet ini begitu besar. Khusus saya pribadi secara personal, ya alhamdulillah kebetulan ya istri sedang mengandung untuk anak pertama saya. Jadi sebenarnya yang ingin saya coba utamakan untuk menuntut ilmu adalah bagaimana bisa menjadi orang tua yang terbaik ya di hadapan anak-anak saya nanti kelak. Jadi saya berharap selama sebulan nanti saya akan benar-benar fokus dalam mempelajari ilmu parenting, khususnya mengenai hal itu. Paling itu sih apa yang saya sampaikan, yang ingin saya siapkan. Oke. Ya, terima kasih Kang Wali. Hampir bersinggungan ya antara Kang Wali dengan Ustadz Fahmi. Mungkin karena sama-sama milenial kali ya, jadi sama-sama punya solusi yang mirip kayak gitu. Nah ini berbicara tentang menuntut ilmu nih, Ustadz Fahmi ya. Menuntut ilmu tapi dalam kondisi COVID-19, itu kan kelihatannya sulit. Karena kita nggak bisa nih datang ke kajian gitu kan, ke masjid-masjid yang biasa kita ikut kajian gitu kan, karena ada aturan pemerintah yang kemudian melarang kita untuk keluar rumah gitu. Nah kira-kira untuk bisa tetap mendapatkan pemahaman agama yang banyak, itu tips triknya itu gimana, Ustadz Fahmi, supaya dalam kondisi COVID ini kita nggak bisa ikut kajian, tapi kita masih tetap bisa memiliki pemahaman agama yang luas dan dalam kayak gitu. Gimana Ustadz kira-kira tips dan triknya? Bismillah. Silakan Ustadz. Pada dasarnya menuntut ilmu yang paling utama adalah dengan jalan talaki, dengan jalan berguru langsung kepada sang guru, dan ini adalah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada kaum muslimin tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Di dalam hadis Jibril, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian Jibril ini menempelkan ya paha kakinya itu kepada kakinya Nabi Muhammad SAW. Lalu meletakkan tangannya di atas kaki Nabi Muhammad SAW, menunjukkan akan apa? Pentingnya al-qurb, pentingnya dekat posisi di dalam menuntut ilmu. Dengan begitu, ya, seseorang itu akan bisa lebih maksimal dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang disampaikan oleh sang guru tidak dipahami dengan salah atau tidak dipahami dengan pemahaman yang kurang. Artinya posisi itu sangat berpengaruh. Dengan adanya kondisi seperti ini berarti menuntut ilmu melalui sambungan internet, ya, maka ini pada dasarnya adalah mengurangi keefektivitasan dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama, dan ini adalah musibah sebenarnya Pak bagi para penuntut ilmu, karena apalagi kalau misalnya pengajian tersebut ya tidak bisa membuat sang guru memastikan sampai di mana pemahaman murid-muridnya, apakah sudah benar ataukah salah, sehingga harus diperbaiki, ataukah
sudahkah? Karena guru itu seperti seorang dokter. Seperti seorang dokter. Dia akan memberikan ilmu itu sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Kalau misalnya sedangkan murid adalah seperti orang sakit. Kalau misalnya guru itu memberikan obat ya yang tidak spesifik dengan kebutuhan sang murid, bisa jadi tidak cukup bagi murid tersebut, atau bisa jadi kelebihan daripada ya, atau bisa jadi tidak cocok dengan penyakit yang dideritanya. Itu penyakit ketidaktahuan atau al-jahl. Ini pertama. Namun ya, mala yutraku julluhu la yutraku julluhu la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau semuanya nggak bisa diambil, ya jangan ditinggalin semuanya. Di dalam kondisi seperti ini, maka yang bisa dilakukan oleh kita-kita yang ingin menuntut ilmu di dalam rumah supaya bisa maksimal dalam menuntut ilmu, maka yang perlu diperhatikan adalah utamakan adalah kita bisa bertanya. Makanya pengajian-pengajian live seperti ini itu penting sekali, karena murid bisa langsung bertanya, memperbaiki pemahamannya yang dia ragukan benar atau salahnya. Yang kedua adalah apabila memang tidak ada kajian-kajian yang tidak tidak live seperti ini, maka dia bisa memulai dengan kajian-kajian yang paling mudah terlebih dahulu dan memiliki alur yang baik. Makanya menuntut ilmu itu sebenarnya memiliki urutan-urutan. Ya, Rabbani ketika ditanya siapakah Rabbani itu, mereka lah yang mengajarkan ilmu min sigharil ilmi ila kabirihi, yaitu mengajarkan ilmu dari yang paling kecil, paling sederhana sampai yang paling besar. Namun ya banyak dari kita ya apalagi dalam kondisi seperti ini, maka haruslah ya, dan baiknya adalah kita memulai dari yang paling dasar, paling basic, berkaitan dengan hukum-hukum, misalnya hukum-hukum yang wajib bagi kita, fardu ain, maka itu ya dikejar terlebih dahulu, baru kemudian belajar hal-hal yang lebih berat dari itu. Ini adalah bagian at-tadarruj fi talabil ilm, yaitu bertahap dalam menuntut ilmu, itu adalah bagian daripada adab menuntut ilmu. Yang kedua adalah ya kita bisa memaksimalkan untuk bertanya kepada guru-guru secara langsung melalui surat, WA, telepon dan lain sebagainya, berbagai macam wasilah. Dan tidak mesti bagi kita untuk bertanya kepada ustadz yang besar yang memang sibuk ya. Dan ini adalah termasuk bagian daripada kesombongan diri kita apabila kita memang apabila kita hanya berguru pada ustadz-ustadz besar saja. Padahal kebutuhan dia belum sampai ke situ. Padahal kebutuhan penuntut ilmu itu belum sampai ke situ. Masih banyak hal-hal yang memang ya tidak butuh sampai ke level sana. Namun akhirnya karena ya mementingkan nama besar, akhirnya terhambat daripada bisa untuk memahami permasalahan yang lebih mudah dengan pemahaman yang sempurna. Ini perlu diperhatikan adalah bagaimana seseorang itu bisa bertahap, kemudian senantiasa didampingi oleh guru-guru, ya bertanya kepada orang yang lebih pintar, dan tidak meyakini sesuatu sampai sudah memeriksa apakah hal tersebut benar atau salah. Ini adalah adab-adab di dalam kurikulum, ya, di dalam keberlangsungan dia dalam menuntut ilmu. Adapun adab-adab lain yang berkaitan tentang keberkahan ilmu itu sendiri, ya. Kalau tadi adalah keberkahan dari metodologi. Keberkahan dari metodologi. Karena keberkahan itu sebenarnya adalah pengaturan. Hakikat daripada keberkahan itu adalah bagaimana kita mengatur sehingga dari keteraturan itu menjadi sesuatu yang terus berkembang. Keberkahan di dalam metodologi menuntut ilmu itu ada dari bagaimana kita memilih materi dan bagaimana kita memilih ustadz pengajar. Adapun dari keberkahan ilmu itu sendiri yang sudah kita terima adalah bagaimana ilmu tersebut ya kita bisa menghantarkan kita kepada ma'rifatullah. Adalah ilmu yang tidak berkah, ilmu yang semakin menjauhkan diri kita daripada mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita menjadi sombong, membuat kita jauh daripada agama Allah, membuat kita bahkan menolak agama. Ini adalah ilmu yang jauh daripada keberkahan. Ilmu yang benar, agama dan juga ilmu pengetahuan tidaklah pernah bertabrakan karena dua-duanya berasal dari Allah.
Dan yang berasal dari Allah tidak mungkin bertabrakan. Maka agama dan juga ilmu pengetahuan tidak mungkin bertabrakan. Yang bertabrakan itu adalah apabila ya pemahaman kita itu salah. Entah kita salah memahami agama atau kita salah dalam memahami ilmu pengetahuan itu sendiri. Karenanya ya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini kunci yang sangat krusial yang kenapa akhirnya kita ketika berdoa itu, ketika belajar itu berdoa agar Allah melindungi kita daripada ketergelinciran ilmu pengetahuan. Selanjutnya ya yang berkaitan juga dengan keberkahan ilmu itu sendiri adalah mengamalkannya apabila ilmu tersebut mengajarkan kita untuk mengamalkan. Karena kita ketahui bahwa ilmu itu ada dua, ilmu nazari, ilmu teori, ilmu amali, ilmu yang mengajarkan kita untuk mempraktekkan. Dan jangan sampai ilmu nazari berhenti kepada nazari, ilmu teori berhenti hanya teoritis saja, ya. Namun adalah bagaimana teori itu bisa dipraktekkan atau bisa diimplementasikan dalam amalan-amalan yang dipelajari dalam ilmu yang sifatnya praktikal. Wallahu taala a'lam. Oke, jazakallah ya Ustaz sudah memberikan tips dan triknya. Jadi pada dasarnya kita boleh untuk dalam kondisi sekarang wabah kita mengutamakan untuk mencari guru dan salah satunya melalui live streaming ini ya kita menghadirkan ustadz-ustadz yang berkompeten. Jadi silakan nanti bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan nanti bisa komen di YouTube kayak gitu ya. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan akan ditampung dan disampaikan melalui narasumber-narasumber yang sudah siap menjawab gitu. Nah kemudian pertanyaan untuk selanjutnya nih untuk Ustadz Sutrisno ya. Ini terkait tadi harapan Ustadz Sutrisno, insya Allah Ramadan wabah selesai nih Ustadz ya. Ini harapan kita semua, doa kita semua dan mudah-mudahan terkabul begitu ya. Tapi kira-kira kalau semisal wabah ini kemudian masih terus berlanjut nih Ustadz. Ternyata Ramadan masih aja nih ada wabah kayak gitu. Berarti kan perlu ada strategi nih untuk biar kita tetap produktif. Itu lampu yang dibuat dan di situ ada tulisan Ahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Digantung di depan rumah. Jadi anak-anak
yang ada di dalam rumah itu merasakan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Kadang ditulis di tembok itu, ahlan ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Alhamdulillah di perumahan saya juga sudah mulai ada spanduk, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan berkah. Itu untuk menanamkan rasa bahagia kita menyambut bulan suci Ramadan. Bukankah kita perlu ada rasa optimis? Bahagia menyambut Ramadan ini adalah bentuk kita optimis Allah Subhanahu wa taala akan membukakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jauh sebelum Ramadan kita sudah diajarkan berdoa. Walaupun hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya, dhaif. Doa kita, bahasa kita juga boleh, bahasa daerah juga boleh. Jadi kita berdoa untuk tahu apakah umur kita sampai di bulan suci Ramadan atau tidak. Maka kita selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami, tentunya keluarga kami dan semua yang kami cintai bulan suci Ramadan. Perlu saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua, mungkin sebagian sedikit yang melakukan ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur dan menyampaikan umur kita di awal bulan suci Ramadan dengan tanda awal bulan, yaitu bulan sabit, dengan pengumuman. Kalau negara Indonesia pengumuman, dan beberapa negara juga demikian tentunya, bahwasanya besok Ramadan. Bagaimana yang kita lakukan? Nah, ini saya mengajak semuanya. Saya kalau gabung dengan milenial ini jadi terasa milenial juga. Makanya semangat untuk menyampaikan. Apa yang diajarkan, kita berdoa juga dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ketika Allah Subhanahu menyampaikan umur dan bulan besok adalah bulan suci Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah bulan sabit, tanda awal bulan Ramadan ini sebagai tambahan keimanan saya dan keamanan. Coba lihat di doa tersebut saja, Allah, saya kalau melihat doa ini, bil amni wal iman, keamanan dan tambahan keimanan kami kepadamu ya Allah, aman dari COVID-19, aman dari segala penyakit yang tersebar, yang mewabah dan lain sebagainya. Wassalamati wal Islam, keselamatan dan keislaman. Coba lihat di awal bulan suci Ramadan diajarkan kita untuk itu. Lalu kemudian yang selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di waktu yang kita minta sebelumnya, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Maka sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Idza tajaddadat an-ni'mah, man tajaddadat lahu an-ni'mah. Siapa saja yang nikmat diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala, wa indafa'an anhu an-niqmah, dan terjauh dari dirinya musibah, usjud lillahi syukran, atau usjud syukran lillah. Bersujudlah engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, mungkin tidak banyak melakukan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan suci Ramadan, kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang sangat luar biasa adalah Allah sampaikan umur kita di bulan yang penuh berkah. Lalu apa amalan yang kita lakukan? Saudara Wali tadi sudah menyampaikan bahwasanya amalan yang utama akan saya lakukan adalah membaca Al-Quran. Karena memang Rasulullah SAW setiap bulan suci Ramadan bersama Jibril alaihissalam, Jibril mentalaki bahasa talaki tadi, itu disampaikan kepada kita bagaimana malaikat Rasulullah SAW bertalaki kepada malaikat Jibril pada tahun terakhir sebelum meninggal Rasulullah SAW, yang biasanya membaca Al-Quran khatam satu bulan itu khatam dalam i'tikaf itu atau dalam bulan suci Ramadan satu kali. Di tahun terakhir sebelum meninggal Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Dan i'tikaf yang sebelumnya 10 hari, di tahun terakhir sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah i'tikaf 20 kali. Itu juga bentuk amalan. Terus bagaimana kita nggak bisa i'tikaf ini di masjid? Ya, tempat di mana kita biasa sholat di rumah. Makanya ya saya sarankan kita punyalah rumah yang di situ ada pojok di mana kita menjadikan dia sebagai tempat sholat. Suatu saat nanti jika anak kita atau kita tidak ada, anak kita akan ingat dulu
bapak saya selalu sholat di sini, selalu baca Al-Quran di sini. Kita buat sudut satu sudut. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian daripada sholatmu di rumahmu. Sekarang ini bukan sebagian lagi, semuanya. Bahkan wajib pun di rumah. Duha pun di rumah, sholat malam pun akhirnya di rumah. Maka kita jadikan pojok itu sebagai tempat sholat kita. Dan dijadikanlah itu, karena itu sudah menjadi tempat sholat kita 5 waktu. Mudah-mudahan ketika kita berada di situ, kita dianggap telah i'tikaf. I'tikaf itu artinya ya kita beribadah kepada Allah SWT. Lafaz yang keluar dari mulut kita itu semuanya adalah zikir kepada Allah SWT. Dan banyak lagi tentunya Ramadan kita berpuasa. Umat Islam tentunya wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan umat Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan jangan menanggap luar biasa. Itu biasa saja karena dia Muslim. Sebagai seorang Muslim melakukan berpuasa itu adalah wajib. Sebagaimana seorang ketika masuk ke jam 8, dia masuk jam 8, itu biasa, enggak luar biasa. Artinya Islam yang melakukan yang wajib-wajib itu biasa. Luar biasanya bagaimana? Tambahlah dengan yang nafilah-nafilah. Itu akan menjadi luar biasa insya Allah. Dan amalan lain yang dilakukan Rasulullah tentunya infak, sedekah. Rasulullah SAW ajwadun nas, orang yang paling derma. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan paling derma lagi ketika bulan suci Ramadan. Itu amalan yang kita minta untuk bisa kita lakukan, ya. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi Aziz tadi, ini subhanallah, masya Allah, penyampaiannya semua ustadz ini. Jadi di mana seorang itu kesempatan sekarang sebelum bulan suci Ramadan ini pelajari tentang fikih puasa, ya, pelajari tentang fikih puasa, bisa dibaca di buku, bisa talaki sebagaimana tadi yang disampaikan, bisa hal seperti ini. Dan dengan demikian kita berpuasa, puasa yang kualitas, bukan puasa yang KW1 atau KW2, tapi betul-betul super kualitas begitu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan kasiran ya untuk tips dan triknya kalau semisal wabah kemudian masih berangsur-angsur lama gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari audiens gitu ya. Pertanyaan pertama ini dari audiens Aurian Yaspir ya, menyampaikan untuk Ustadz Fahmi Aziz nih. Ustadz Fahmi Aziz sampaikan, Ana mau bertanya nih tentang utang puasa kita yang sudah lewat. Dan hal ini terhitung sejak kita balik nih. Tapi lupa berapa kali skip puasanya gitu ya. Ini bahasa anak milenial, skip puasa ya. Bagaimana cara menggantinya Ustadz gitu. Nah, gimana tuh Ustadz untuk pertanyaan dari Auriwan? Baik, bismillah. Nanti mungkin bisa ini ya, Ustadz Sutrisno mungkin lebih kompeten dalam hal ini, dalam hal fikih ini. Beliau dari MUI, beliau tempat untuk Futia. Walau ta'ala alam ya, kalau memang hal itu dia dari balik nggak tahu gitu ya, maka yang pertama dia harus istighfar, yang jelas itu. Ya. Yang jelas itu adalah harus perbanyak istighfar. Yang kedua adalah dia kalau misalnya sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya kita harus tahu dulu nih umurnya dia berapa. Makanya puasa itu wajib diqadha. Termasuk seperti sholat, dia wajib diqadha. Sampai akhirnya dia memiliki kemampuan untuk mengqadhanya sebatas dia mengetahui bahwa sampai titik tersebut dia itu adalah berpuasa, maka pada kondisi seperti itulah dia harus mengusahakan untuk bisa mengqadha ibadah yang ditinggalkannya tersebut, termasuk sholat, termasuk puasa. Jadi firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sekuat tokoh kalian. Artinya kekuatan kalian bukan artinya menggugurkan hal-hal yang memang meminta kita untuk mengqadha ibadah tersebut. Ya, fattaqullaha mastata'tum itu artinya apa? Tidak menggugurkan hutang kita yang mana itu adalah wajib, dan juga kejahalan, ketidaktahuan kita itu tidak menggugurkan kewajiban untuk untuk membahas untuk
menggugurkan atau tidak melakukan utang puasa tersebut. Jadi ya dihitung dia itu punya tahun berapa gitu ya. Lalu dibayar di hari-hari yang lain ya dengan terus bertobat ya. Kalau misalnya ya kalau Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kepada dia kekuatan ya sebelum akhirnya dia meninggal sudah sudah selesai daripada membayarnya itu, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan juga mengampuni itu semua. Namun kalau misalnya ternyata tidak mampu, keburu meninggal ya, maka dia sudah melakukan yang penting dia sudah bertobat, ya semoga Allah Subhanahu wa taala yang melihat kesungguhannya dalam membayar puasa tersebut. Mungkin bisa ini kepada Ustadz Sutrisno bisa melengkapi. Oke, ada tambahan Ustadz Sutrisno? Kira-kira? Saya ingin menambahkan satu. Saya ingin menambah satu saja. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi Aziz itu sudah bagus. Saya ingin tambahkan satu saja. Ketika pertanyaan itu disampaikan oleh seorang yang memang dia pernah melakukan itu, maka berbahagialah. Sesungguhnya Allah sayang sama dia. Karena ketika tidak diingatkan seorang tentang hal itu, maka Allah sedang jauh dari dia dan bisa jadi jauh selamanya. Maka bersyukurlah dan berbahagialah. Allah sayang pada Anda. Dan jawaban oleh Fahmi Aziz tadi seperti itu. Tapi sekali lagi, berbahagialah dan jangan kembali untuk tidak melakukannya. Itu saja. Oke. Itu ya berarti tambah dari Ustadz Sutrisno. Nah sekarang kita nanya ke Kang Wali lagi nih tentang tantangan sebagai anak milenial ketika bulan Ramadan tuh apa sih Kang? Tantangan anak milenial ya, distract-nya tuh apa aja sih gitu? Gangguan-gangguan ketika kita bulan Ramadan untuk anak milenial tuh apa aja kira-kira? Nah kalau misal itu jadi gangguan, kira-kira gimana cara mengatasinya kayak gitu? Ya, coba Kang Wali silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pandangan saya pribadi ya, sebagai pemuda yang masih berusia 24 tahun, dari sejak kecil hingga saat ini yang saya perhatikan, memang tantangan yang paling besar bagi anak-anak muda, bagi para kaum milenial ini adalah ketika menjalani bulan Ramadan, bagaimana mereka itu bisa menjalani ibadah-ibadah yang nafilah tadi, di luar yang wajib, itu secara munfaridan. Karena kebanyakan ketika Ramadan datang, ya, anak-anak milenial ini kebanyakan mereka hanya terbawa euforia ibadahnya itu karena dilakukan secara berjamaah, karena secara berbarengan, seperti sholat tarawih, seperti buka puasa bersama, seperti dengan sahur, dan juga lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya saya khawatirkan ya, dengan hadirnya pandemi COVID-19 ini, dengan ada kebijakan physical distancing, ya, ketika sudah diadakan di masjid, sholat tarawih pun juga demikian. Nah, ini saya khawatir nih, tantangan ini justru akan semakin besar. Karena kaum milenial akhirnya tidak bisa merasakan ya, ibadah-ibadah yang nafilah tadi secara berjamaah, ya, secara beramal jama'i. Mereka ditantang untuk bisa beribadah dengan munfaridan, secara sendiri-sendiri. Walaupun sebenarnya bisa dilakukan ketika dengan berkeluarga. Maka ini yang penting menurut saya buat para orang tua di rumah ya untuk bisa membuat satu atmosfer environment yang bisa sama-sama saling memotivasi untuk beribadah satu sama lain. Ya. Atau tidak harus orang tua, mungkin anak yang paling tertuanya ya kan, yang harus sudah dipahami dari dulu agar bisa memberikan contoh kepada adik-adiknya untuk membiasakan diri beribadah nanti ketika bulan Ramadan. Khususnya dengan mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Karena sulit seperti itu gitu ya. Bahkan dulu ketika sholat tarawih pun akhirnya semakin marak dilakukan secara berjamaah, itu kan salah satu dasarnya adalah untuk bisa memeriahkan ya ibadah itu dengan baik secara berjamaah. Nah ini menurut saya tantangan yang paling besar buat kaum millennials, karena mereka nanti akan ditantang untuk bisa meningkatkan ya amalan rutin ibadah mereka itu secara munfaridan. Karena tidak akan bisa lagi untuk bareng-bareng. Apalagi buka puasa bersama yang sering menjadi andalan utama gitu kan. Mungkin itu menurut pandangan saya. Jadi perlu ada satu keteladanan di dalam rumah untuk bisa membuat atmosfer environment yang ideal agar masing-masing orang itu termotivasi untuk terus meningkatkan amalan ibadah mereka dalam rangka untuk mencapai ketakwaan kelak nantinya
ketika selesai bulan Ramadan. Wallahu alam. Mungkin itu dari saya pandangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Kang Wali. Jadi ada rentetan pertanyaan juga. Kalau semisal dengar-dengar juga kan Kang Wali juga udah hafiz Quran ya. Ya, benar ya Kang ya? Ya, ya kalau ditanya kan. mungkin perlu ditingkatkan lebih lanjut lagi ya. Oke, alhamdulillah. Kewajiban sepanjang hidup. Betul. Artinya kan dalam kondisi Kang Wali itu mahasiswa kuliah gitu ya. Kemudian dalam kondisi juga Kang Wali itu sebagai ketua BEM. Tapi bisa juga kemudian menghatamkan Al-Quran sampai 30 juz. Itu tips dan triknya gimana tuh? Mungkin kan bisa jadi Ramadan ini sebagai momentum juga tuh gitu. Atau mungkin Kang Wali selesainya di bulan Ramadan. Kan gimana tuh? Kira-kira Kang Wali, silahkan. Iya. Jadi mungkin saya hanya ingin menyampaikan tips saja. Dan ini sebenarnya bukan berasal dari saya. Ini berasal dari adik saya. Yang kebetulan saat ini beliau sudah kelas 12 SMA dan sudah selesai hafalnya ketika dia masih SMP. Ya. Jadi menurut dia, dan saya sepakat nih akan hal tersebut. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa yang namanya Al-Quran ya, itu hanya bisa masuk ke dalam hati yang bersih. Ya, Al-Quran itu adalah zat yang lembut ya kalau bahasa milenial. Dan itu tidak akan pernah masuk kepada hati-hati yang bermaksiat. Maka sejatinya ketika kita ingin menghafal Al-Quran, maka bersihkan hati kita terlebih dahulu. Ya, atau maksiat kecil yang selama ini kita lakukan. Mungkin kita sulit menghafal Al-Quran itu karena masih banyak maksiat yang kita lakukan selama ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya menghafal Al-Quran, kita harus mengubah mindset-nya. Menghafal Al-Quran itu bukan suatu keinginan, bukan suatu target hidup. Tapi harus jadinya sebagai mindset kewajiban buat kita. Khususnya kepada para pemuda muslim. Kalau kita melihat para ulama dahulu ya, ketika di masa muda mereka diwajibkan oleh orang tuanya, oleh para asatizahnya gitu kan ya, untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena itu menjadi dasar dalam pedoman hidup manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika ingin kita menghafal Al-Quran, tentu harus bisa menyisihkan rentang waktu tertentu dan itu difokuskan untuk menghafal Al-Quran. Kalau saya dulu biasanya paling senang ya ketika masih ziyadah ya, itu menghafal Al-Quran ketika sebelum waktu subuh sampai terbit matahari ya. Baru nanti di malam harinya entah itu pada maghrib maupun sebelum tidur saya murajaah kembali hafalan yang sudah ada. Jadi harus menyisihkan waktu. Ya. Kemudian yang keempat, yang namanya menghafal Quran ya, baiknya ya, itu dilakukan dengan mengikuti satu nada tertentu gitu kan ya. Misalnya kita suka dengan Morotal Salatus Syekh, misalnya suka dengan Mahr al-Muwakkil atau Sudais, atau misalnya yang lain gitu kan, Matrud. Nah, coba kita dengarkan itu, mana yang membuat kita nyaman, dan mana yang suaranya itu mirip dengan kita. Kita hafalkan dengan nada tersebut. Karena itu akan memudahkan kita dalam menghafal Quran. Kemudian selanjutnya adalah menghafal Quran, baiknya adalah dengan memaknai juga dari arti dari ayat-ayat yang kita hafal. Alhamdulillah kalau misalnya yang menghafal Quran tersebut sudah memahami bahasa Arab. Ya alhamdulillah ya, qadarullah dulu ketika saya menghafal Quran saya sudah punya dasar-dasar bahasa Arab yang cukup lah untuk bisa memahami makna dari ayat Quran itu tersebut dengan baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya adalah menghafal Quran baiknya harus memiliki kompetitor atau memiliki teman, partner lah bahasanya. Karena itu sangat berpengaruh buat kita. Mungkin ini juga bisa diimplementasikan ya di dalam rumah nanti para keluarga, orang tua dan juga kakak-kakak tertuanya gitu. Buat satu program ya itu sama-sama untuk berkompetisi ya dalam menghafal Quran. Karena dulu saya sendiri pun juga demikian gitu kan ya. Ketika dulu masih ziyadah, saya melihat nih teman saya itu menghafal dalam seminggu bisa selesai 1 juz. Kok bisa gitu kan ziyadah selama 1 minggu selesai 1 juz gitu kan. Dan ternyata akhirnya saya termotivasi, saya mencoba untuk bisa melakukan hal tersebut dan ternyata bisa. Bahkan dulu saya sempat ikut daurah Al-Quran juga di bulan Ramadan dan itu selama 2 pekan saya bisa dapat 5 juz waktu itu. Itu ziyadah hafalan baru. Dan yang perlu diingat yang terakhir dari saya adalah bahwa yang namanya menghafal Al-Quran itu sangat mudah sekali. Yang sulit adalah ketika nanti kita sudah selesai ziyadahnya, menjaganya, memurajaahnya ya kan dengan baik ya kan. Karena
yang namanya menghafal Quran itu perlu untuk diulang-ulang terus-menerus. Ya kan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kan, yang namanya hafal Quran itu lebih mudah lepasnya daripada unta yang diikat gitu. Jadi seharusnya kita menghafal Quran itu dengan tikror, ya kalau bahasa adik saya tadi, dengan selalu mengulang-ulangnya dengan memrojaahnya. Karena idealnya ketika seseorang itu sudah selesai ziyadah dalam menghafal Quran, maka idealnya dia merojaah sehari itu seharusnya bisa 5 juz sehari. Kalau belum bisa mencapai hal itu, maka masih dipertanyakan kemungkinannya, ya kan? Jadi mungkin itu dari saya tips dan triknya. Oke, luar biasa ya. Itu tips dan triknya. Semoga kita bisa mengamalkan dan bisa menjadi hafiz Quran dan hafizah Quran nyusul Kang Wali ya kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman di komen YouTube. Akan saya bacakan. Yang pertama untuk Ustadz Tris ya, untuk Ustadz Tris dari Khairun Nisa Insani. Dijawab cepat aja Ustadz Tris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat awam tentang pentingnya social distancing saat ini Ustadz? Gitu. Mungkin masih ada banyak polemik, perbedaan pendapat kayak gitu, sehingga beberapa masyarakat mungkin ada yang perlu dipahamkan. Tapi cara pemahamannya itu menyampaikan dengan cara yang baik itu gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Suaranya Ustadz. Afwan. Oke. Ya, kondisi sekarang ini pertama untuk bertemu secara langsung kan memang tidak dianjurkan, bahkan sudah dilarang dengan physical distancing ini. Nah, tentunya disampaikan via lain dengan menggunakan handphone kan bisa juga. Berarti modalnya adalah pulsa. Ya, modal pertamanya adalah pulsa untuk bisa menghubungi karena physical distancing tadi. Penyampaian secara hasan, tugas daripada kita menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Artinya dalam sebaik-baiknya kita punya data, ya. Kemudian kita punya bukti, lalu dengan demikian kemudian kita sampaikan. Masalah kedua adalah ketika seseorang itu menerima atau tidak menerima, itu bukan wewenang kita lagi. Ya, bukan wewenang kita. Kita sudah menyampaikan dengan cara yang baik, dengan bukti-bukti yang sudah ada, dengan anjuran dan lain sebagainya. Namun yang disampaikan cuma dua, satu menerima, satu tidak. Dan yang menggerakkan untuk menerima dan untuk tidak, kita kan sudah usaha. Tentunya ya usaha kita ini yang dinilai. Saya melihat seperti itu. Ya, fakulik malu fasallallahu amalakum warasuluh. Udah kita berbuat, sampaikan yang baik. Ketika sudah disampaikan, menerima atau tidak itu diserahkan kepada orangnya. Kewajiban kita menyampaikan sudah ada dan sudah selesai. Begitu menurut saya jawaban singkat. Oke, bahkan begini Ustaz, ada juga yang sampai dipaksa sama orang tuanya buat ikut taraweh gitu misalkan, atau ada juga beberapa orang yang kemudian diminta untuk ngisi pengajian. Nah, mungkin kan di audiens kita nih ada beberapa yang ustazah juga nih dipaksa nih sama warga untuk itu gimana nih Ustaz gitu, untuk menghadapi dilematis itu gitu. Silakan. Betul ya, tadi sudah disampaikan oleh Abang Fahmi Aziz ya tentang masalah akhlak tadi, ya tetap menyampaikannya dengan baik. Lalu kemudian memang harus dipahami bagaimana ya cara untuk memahaminya. Ya ada di dalam fikih, usul fikih itu ada daruriyat khams. Ada agama, ada kemudian nyawa, ada kemudian harta, kemudian akal, kemudian keturunan gitu ya. Ketika sesuatu itu bertabrakan antara sebuah contoh. Kalau dalam keadaan normal seorang pergi ke masjid, dia ingin melaksanakan sholat di masjid. Ya, dalam keadaan normal ya. Lalu kemudian di jalan dia menemukan orang yang jatuh ke parit. Kalau tidak diselamatkan, ini nyawa. Udahlah, ntar dulu aja. Kan sholat dulu penting, gitu ya. Sholat dulu penting. Setelah sholat, ternyata yang jatuh parit tadi mati. Nah, itu nyawa namanya. Berarti saat itu dihadapkan, maka kita dahulukan nyawa. Nah, untuk menerangkan ini yang perlu. Ya, untuk menerangkan ini yang perlu. Nyawa itu tentu lebih diutamakan. Saat kondisi seperti ini kan kondisi tidak normal sekarang. Yang mana hal itu sudah disampaikan, hal itu sudah diwanti-wanti oleh pemerintah, bahkan sudah di peraturan daerah
sudah jadi peraturan, kemudian di situ ada hukum, maka ini kan keadaan yang tidak normal. Artinya kalau keadaan tidak normal, efek ke nyawa itu sepertinya lebih dekat. Sementara melakukan kajian atau mengisi kajian, itu sifatnya kalau dibanding dengan nyawa, nggak banding. Tentunya nyawa ini lebih perlu diperhatikan. Nah, tinggal bagaimana cara penyampaiannya. Itu adik-adik ya award di Bright School memang perlu pendekatan lah kepada orang tua. Saya yakin dekatnya seorang anak kepada bapaknya, cintanya seorang anak kepada bapaknya atau kepada orang tuanya, tulus, ikhlas, insya Allah disampaikan dari hati, akan sampai ke hati orang tua. Saya yakin itu. Jadi bagaimana untuk mengisi pengajian? Sementara ini kami mengikuti ulil amri. Hati Allah, hati Rasulullah, ulil amri minkum. Mohon maaf, Bapak pengurus masjid, ya saya kalau bandingkan dengan yang nanya ini, mengisi kajian, saya lebih banyak ngisi pengajian. Istilahnya dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, bahkan Idul Fitri, 4 bulan sebelum Idul Fitri, saya sudah diminta untuk mengisi. Kenapa saya bisa menolak? Bisa. Ya, dengan kita menyampaikan. Ya, apalagi sekedar kajian, ya disampaikanlah kondisi ini mendukung. Tapi lihat dulu daerahnya daerah yang terdampak atau tidak. Kalau daerahnya tidak terdampak dan belum ada Perda, belum ada MUI daerah, ya berarti tidak apa dilanjutkan. Ini kan dari MUI sendiri kan disampaikan daerah yang tidak terkendali. Masalahnya hal ini tak nampak, itu dia masalah. Masalah ini sesuatu itu tak nampak bisa terkendali atau tidak, Allahu a'lam. Makanya keputusan pemerintah itu menjadi pegangan. Jika disampaikan dan daerah itu sudah terdampak, berarti kita wajib untuk melakukan. Begitu menurut saya. Tapi penyampaiannya tetaplah dengan apa yang disampaikan oleh Bang Fahmi Aziz tadi, dengan cara yang baik, dengan akhlak yang karimah. Demikian. Allahu a'lam. Oke, jazakallah. Ya. Sudah banyak pembahasan kita pada sore hari ini. Mungkin langsung saja karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.38. Closing statement nih dari narasumber ya. Mungkin yang pertama, Ustaz Fahmi dulu, silakan. Ya. Ustaz Fahmi Aziz dulu, silakan untuk closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement berkaitan dengan bagaimana kita menjaga keimanan kita di bulan Ramadan di tengah pandemi corona ini. Nah, tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Trisno tentang pentingnya bagi kita untuk menjaga daruratul khams adalah nyawa itu harus ya dijadikan prioritas utama. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Ini kita pegang. Bagaimana kita pengen maksimal di bulan Ramadan ini bisa mencapai derajat ketakwaan. Namun bukan diartikan juga menghancurkan diri kita, artinya membuat mafsadah dan juga kerusakan kepada diri kita dan juga orang lain. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa jalan-jalan untuk menuju kebaikan itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintunya. Kalau memang kita jujur ini ingin untuk memperbaiki keimanan kita, mencapai derajat ketakwaan, ya kita jujur di dalam hati kita, maka ada jalannya. Idza sadaqal azmu wadhat tariq. Kalau memang azam kita benar, jujur, maka akan jelas jalannya untuk sampai ke sana. Kalau misalnya akhirnya kita nggak bisa ke masjid, masih banyak jalan kebaikan yang bisa kita lakukan di rumah itu. Asalkan memang benar kita jujur, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustadz Wali, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar mengikuti adat dan tradisi, bukan, tapi memang karena kita memang pengen memperbaiki di bulan Ramadan ini, menyambutnya dengan sukacita, ingin maksimal, insya Allah di situ ada jalannya, insya Allah akan berikan keimanan. Iman itu dari Allah, Allah yang ngasih. Ya. Allah pula yang memberikan kita perintah untuk ya jangan membuat kerusakan, jangan mencari kehancuran diri kita dan orang lain. Maka
kalau misalnya Allah yang merintah dan juga Allah yang memberi, insya Allah ya ini tidak akan bertolak belakang, maka kita masih bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan berbagai macam kondisinya. Wallahu taala. Ya, selanjutnya Ustadz Sutrisno, silakan Ustadz Sutrisno. Ya, secara cepat saja, closing statement saya adalah ikuti instruksi pemerintah, ikuti fatwa MUI, insya Allah, dan atas izin Allah, Allah akan menjaga dan melindungi. Demikian. Insya Allah. Oke, jazakallah. Ustadz Sutrisno terakhir buat Kang Wali, closing statement. Silakan. Ya, dari saya kembali menegaskan ya apa tadi saya sampaikan di awal. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falastajibu li wa yu'minu bi ana. Jadi bulan Ramadan adalah bulan istijabah. Ya. Jadi mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera meredakan penyebaran pandemi Covid-19 ini. Karena Ramadan inilah waktu yang paling istijabah kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan, kemudian kesabaran juga